Selanjutnya, habis sudah. WIM adalah saham terakhir yang ada di watchlist kita bersama, rekan-rekan. Oke, saya buka sesi pertanyaan untuk saham per saham yang Anda ingin tanyakan. Silakan. Any question, rekan-rekan? Untuk sementara yang untuk di-insert belum ada ya Pak ya? Sementara belum ada yang menarik dari kita bahas ya, Pak Ben. Mungkin Bank Mandiri setelah break trough mungkin masih cukup oke. Tapi ya kita lihat ya setelah break trough nanti akan seperti apa bentuknya kan. Ya paling uptrend saat ini ya Bank Mandiri gitu ya. Silakan rekan-rekan. Atau Antam mungkin setelah Antam dia break trough ya. Kalau Antam dia break trough dan drop lebih dalam, maka break pertamanya harus ditunggu gitu ya, jangan nggak boleh sampai kelewatan. Dengan syarat dia harus break trough dan ambrol cukup dalam gitu kan. Break pertamanya yang kita tunggu gitu kan. Pak Jairman, Enak dan BMRI bisa tolong diulang, boleh. Enak tadi kita keluarkan dari watchlist kalau nggak salah ya. Oh bukan. Enak ini bisa ditunggu reversalnya. Kalau mau coba reversal Pak Jairman, di OS-nya belum muncul candle-nya. Ya, tapi tunggu baik-baik dan sesuaikan pola reversal seperti yang sering kita bahas. Ya, kenapa saya katakan boleh diperhatikan? Karena kondisi setahunnya dengan T3B masih uptrend dan terjadi akumulasi volume kan selama 2,5 bulan terakhir gitu ya, ada akumulasi volume yang cukup baik. Ya mungkin ada peluang reversal kalau sinyal reversalnya bagus ya. Saya belum bisa ngomong sekarang karena sinyal reversalnya belum muncul di OS tadi kita lihat. Sementara kalau Bank Mandiri ini uptrend gitu ya. Cuma kalau Anda belum punya ya tunggu sampai dia break trough. Kita lihat jalan break pertamanya nanti seperti apa. Oke. Saya ke Pak Gunadi sekarang, Pak Gunadi Irwan, MBSS. MBSS kalau Anda sudah di dalam jaga pakai break low candle terakhir, Pak Gunadi. Tapi kalau Anda belum punya, lupakan dulu saham ini. Selanjutnya IATA. Ini kalau Anda ada di dalam segeralah keluar, rawan longsor. Ini launching apa ya? Oh ada rights ya. Kalau Anda sudah ada di dalam segeralah atau masih ada di dalam keluarlah. Ya, tapi kalau Anda belum punya, saran saya hindari. Selanjutnya wins. Uptrend sih, volume ada, ini adalah resistance sebelumnya sekarang berpotensi jadi support. Cuma pergerakannya cukup liar, ya, volatile banget nih hari demi harinya. Di wait and see dulu aja, Pak Gunadi. Boleh coba di entry hanya kalau dia kuat break pick ya. Jadi sabar tunggu pick baru terbentuk. Ya boleh dicoba tapi dengan break pick dengan dana yang disesuaikan. Baik. BRMS selanjutnya. BRMS ini juga saran saya sih di skip. Kenapa? Karena rawan ranging and quiet. Ya ini rawan ranging and quiet. Di berapa resistensinya kemungkinan ada di angka 195-an ya. Jadi kemungkinan sekarang ini dengan kondisi seperti ini akan rawan ranging and quiet. Sebaiknya jadi dihindari dulu ya. Kemudian info.
info sebentar. Jaga di harga berapa dalam artian mau beli atau sudah pegang, Bu Liani? Kalau sudah pegang, jaga baik-baik di angka break low candle terakhir. Ini juga rawan longsor. Dan kalaupun dia kuat bergerak naik, akan rawan ranging and quiet. Jadi kalau Bu Liani belum punya, saran saya hindari. Jangan diambil dulu gitu ya. Karena rawan ranging and quiet. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, jaga baik-baik pakai break daily low hari terakhir. Kalau sampai break low candle terakhir, ketembus keluarlah segera. Gitu ya. Seperti itu Bu Liani. Saham yang lain silakan rekan-rekan. Ini ada stok rekan-rekan, silakan. Yuk, mari silakan. Yang mana? Biar nggak bantu. Saham yang lain silakan. Satu aja. Ini clear ya, semoga bisa nangkep maksud saya untuk info. Ada yang lain? ITMG mau tambah, Pak. ITMG mau nambah porsi. Oke, kita cek ya, Pak Ben. Kalau peak baru terbentuk sih berarti dia all time high kan gitu ya. Boleh dicoba sih Pak Ben. Boleh dicoba kalau dia kuat break peak. Kalau peak baru terbentuk dan kuat break peak. Tapi dananya jangan lebih besar daripada dana pertama ya. Boleh dicoba tapi dananya kecilkan. Lebih kecil daripada porsi pertama gitu maksud saya, Pak Ben. Pak Robi, BMTR. Kalau saya sih nggak saran ya, Pak Robi. Ini kalau ditarik garis trendline seperti ini, bentar. Wah. Oke. Kemungkinannya garis ini cukup kuat sebagai resistance, Pak Robi. Memang kalau dia kuat break peak, ya ada peluang penguatan. Tapi penguatan terbatas sampai 330. Jadi kalau Pak Robi mau coba ambil break peak pertama, jaga pakai stop loss, cut loss, dan pasang TP gitu ya. Pasang TP di berapa? Pasang TP di bawah 330. Ya, pasang TP mungkin Anda bisa pasang TP 70 sampai 75% gitu ya. 70 sampai 75% pasang TP di sana, sisanya fight the market. Gitu ya, Pak Robi untuk BMTR. Saham yang lain. Oke, saya kembali ke info ya, Bu Liani. Info. Saya perbesar ya, Bu Liani. Hari ini sebenarnya sudah break trough nih. Jadi harusnya hari ini sudah keluar di 6525 gitu ya. Harusnya sudah keluar di 6525 Bu Liani. Cuma karena Bu Liani masih ada di dalam, saya saran jaga pakai break low. Low-nya itu 6.300 ya, low-nya itu 6.300. Jadi kalau buat besok
Ya jaga pakai 6275 gitu ya. Kalau dia turun di bawah 6275 segeralah keluar gitu ya. Oke. Kemudian Pak Gunadi, sebentar Pak Gun. JKOM. Ganjar. Sama-sama Bu Leni. JKOM. Ini sahamnya sangat liar banget pergerakannya Pak Gun. Kayak lain juga nempel sama garis biru mendatar. Jadi kemungkinan pergerakan dia akan cenderung zigzag. Sideways enggak sebenarnya karena kalau dilihat harga bottom akan tertahan di 140-an, tapi resistensinya cenderung turun kalau kita perhatikan saat ini. Jadi sebaiknya sih kalau Anda belum punya saham ini tetap nggak punya, Pak Gun, untuk JKOM. OBMD. Oke, OBMD. Ini sebenarnya terlihat cukup bagus ya sebenarnya. Uptrend, terus kemudian breakthrough pertama, KLN cukup dalam. Waktu dia breakthrough tanggal 27 itu terjadi peningkatan volume gitu ya. Sebenarnya bagus, cuman karena memang saham ini saham murah di bawah 500, tingkat volatilitasnya tinggi gitu ya, tingkat volatilitasnya tinggi. Sudah di dalam kah? Kalau sudah di dalam tinggal ikutin ini aja, trennya dengan jaga break trough. Tapi kalau Anda belum punya saham ini, tapi kalau Anda belum punya saham ini, ada baiknya sabar sampai peak keduanya terbentuk. Jadi prepare-nya nanti di calon break peak yang kedua aja gitu ya, kalau Anda belum punya saham ini. Terus kemudian CAKK ya. Ini juga saham yang liar banget pergerakannya. Sudah di dalam kah? Kalau sudah di dalam, jaga pakai break trough, tanggung. Tapi kalau belum punya, hindari dulu. Selanjutnya Pico. Ini hindari, ya. Kecuali mungkin nanti peak trough-nya terbentuk di bawah. Ini saat ini sedang longsor-longsornya. Dari angka 500-an sudah turun ke 200, ini sudah patah tren. Ya sudah turun lebih dari 50% dari puncaknya. Ya saya belum bisa ngomong. Ya mungkin beberapa hari ke depan bisa jadi ada peluang reversal. Kalau ada peluang reversal, sesuaikan dengan rule reversalnya. Setelah itu entry dengan rule reversal. Ya tapi kalau saat ini belum bisa ngomong karena sedang longsor-longsornya dan ini sudah jelas patah tren. Karena dalam waktu dekat dia turun lebih dari 50%. Gitu ya, Pak Gunadi. Selanjutnya ITMA. ITMA ya. Ini juga volatile banget sahamnya. Volumenya, nggak ada volume loh, hati-hati ya. Volumenya kecil. Suka di bawah 1 juta juga dia. Jadi yang dikhawatirkan adalah kalau longsor tiba-tiba hilang volume berabe. Kalau saya boleh saran, hindari ITMA. Oke.